Oke, kali ini saya akan ngasih penjelasan buat teman-teman soal gap ya. Entah itu di time frame M1, M5, M15 sampai time frame terbesar ya, teman-teman. Jadi, teman-teman itu lihat dulu di time frame M1, kemudian kalau tidak ada time frame M5 sampai time frame terbesar. Salah satu contoh kemarin ya. Nah, di angka ini ya. Sebentar. Jadi time frame 1 itu banyak pastinya ya. Ini yang kemarin ya, teman-teman. Nah, ini gap. Ini gap ya. Ini gap. Gap itu bisa bisa besar, bisa kecil seperti ini. Cuma gap seperti ini kebanyakan trader nggak memahami hal tersebut. Jadi ketika teman-teman punya sell, oh sorry, ketika teman-teman mau TP sini, cari setup buat cari sell, bisa TP di sini. Itu ada ya, oke. Kemudian, nah kemarin ini aku bilang wajib dapat. Jadi ketika ada gap seperti ini teman-teman bisa tandai dulu sudah. Jadi biar enak, biar tahu arah. Ini buat acuan TP maksimal ya teman-teman. Kemudian di tempat besar juga teman-teman perlu dilihat ya. Nah, sampai juga kan pasti ini. Kemudian nah ini ada lagi kan. Ini time frame M1. Nah, ini kan gap turun. Cari buy TP sini. Pasti sampai, nggak bakal sampai, pasti sampai ya, karena wajib. Teman-teman tahu sendiri kan, gap itu wajib ditutup. Oke, sampai sini bisa difahami semuanya ya. Jadi teman-teman bisa pantau di M1 dulu ada, kemudian kalau ada garis, kemudian sama lihat time frame besar juga M5, M15 sampai terbesar seperti itu ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau misal apa untuk newsnya juga sama. Yang kemarin itu jam berapa ya? Aku lupa, guys. Jam 7:30 ya. Jam 7:30 itu pertepatan ini ya. Ini 57. 57 pas news. Cuma kemarin tadi malam itu aku nggak fokus, jadi ya makanya teman-teman tak suruh ambil sell. Kemudian tapi alhamdulillah pas waktu itu dapat zona sellnya recovery. Pas dapat pucuk atas itu ya. Nah, intinya ya, aku menggunakan news itu pakai ini fraktal ya teman-teman. Di menit 57 atau 27 ya. Seperti itu. Nah, ini di menit 27. Pas waktu itu aku lihat di broker Gateway ada. Ini kan news jam 7:30 itu alhamdulillah win. Jadi ketika ada gap itu teman-teman perlu diwaspadai juga ya. Seperti itu. Jadi ketika mau TP di gap, teman-teman kalau mau entry pastikan nunggu zona Fibo aja atau analisa teman-teman sendiri nggak apa-apa. Atau bisa dikombinasikan sama yang lain seperti itu. Bisa difahami ya untuk sampai sini ya. Semoga ini menjadi apa acuan teman-teman untuk menentukan di mana teman-teman harus kasih TP di situ, di mana teman-teman harus hold. Gap ini bukan aku yang menemukan tapi yang aku tag kapan hari itu ya. Beliau itu yang menemukannya.